Halo kawan semua, dimanapun kamu berada, ketemu lagi dengan Sa Arniati Kogoya dalam program Kitong Berharga. Program ini bertujuan agar kitong sebagai remaja atau pemuda dapat bertumbuh dalam kitong pu iman dan juga bagaimana kitong dapat berkembang dalam hidup secara sosial. Dalam program lalu, kitong sudah dengar sama-sama testimoni dari kitong pu teman Alex tentang keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam program kali ini, kitong masih akan dengar drama tentang keluarga terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selamat mendengarkan. Aduh, Zipo, kok baru kelihatan nih? Kawan, saya rindu kau sekali. Macam berapa hari ku telah masuk, macam ada yang kurang kah begitu? Kau rindu Saka? Benar kawan, saya rindu berat kayak ini. Reko alasan saja. Saya lihat dari tadi kau biasa saja baru. Zipo, betul. Saya ada tanya-tanya ini, itu teman-teman ini terus minggu lalu. Kau tuh rindu juga Zipo, kita ini kan sama-sama toh. Yo. Jadi kalau ada yang kita masuk tuh macam, aduh, rasanya kurang sekali Demi. Saya mengerti saja sudah. By the way, masalah yang di Kopo kompleks tuh sudah selesai kah? Reko tahu kak. Sebenarnya masalah itu masih belum selesai sampai yang ada nih. Betul. Orang-orang dari pihak perempuan tuh dong masih jaga-jaga. Dong kayak rasa belum puas begitu. Masalahnya awalnya tuh bagaimana? Kenapa sebenarnya? Jadi masalah awalnya tuh Pace yang satu kompleks dengan Kitong nih, Ya. memang dia sering sekali pukul depo Mace. Biar mau di depan orang juga kak. Pace kok terpikir dia selalu pukul begitu saja. Dia pukul manusia begitu sampai dia pukul yang terbaiknya sudah. Bahaya sekali. Terus? Iya, jadi terus tahun lalu kan Mace dia baru melahirkan. Jadi dong punya anak kecil. Dong anak kecil lagi? Dong ada anak. Oh. Iyo, baru minggu lalu tuh anak ini dia menangis terus karena ya mungkin dia lapar begitu toh. Kasihan sekali. Terus karena Mace dia lihat tuh terhadap makanan toh. Jadi Mace kok putar otak sudah mau. Dia pikir untuk pergi jualan ke pasar seperti itu. Baru dia suami tuh kerja apa sebenarnya Pace tuh? Tahu kak, Pace tuh dia terhadap pekerjaan. Dia biasa tuh hanya duduk main togel, lanjut lagi dengan main judi. Jadi memang dia tuh ini terhadap pekerjaan tetap begitu. Iyo. Terus jadi Mace ini karena dia pikir dia mau jualan, jadi kasih tinggal dia anak sama dia suami di rumah. Jadi Mace ini dia pergi ke kebun, terus dia pergi petik sayur yang ada di kebun, terus dia pergi bawa ke pasar untuk jualan. Pantasan. Baru dia kenapa terbawa dia anak itu? Ya mungkin dia pikir nanti kalau dia anak akan kena panas kak, jadi dia kasih tinggal di rumah toh. Kalau misalnya dia bawa ke pasar begitu. Betul juga. Tapi kan dia bapak juga ada tuh, bisa jaga dia kak. Iya begitu, tapi Mace ini kan dia berjualan dari siang sampai sore. Terus mulai gelap-gelap baru dia pulang. Siang. Dia pergi beli beras, minyak goreng, tahu, terus sayur untuk dia pulang masak. Terus? Jadi pas Mace dia pulang nih, dia suami ini dia jaga-jaga sudah. Pas dengar begini dia Mace ada depan rumah tuh langsung Pace kok tanya, Mace, kok dari mana saja? Dia bilang gitu nih. Iyo Pace juga dia emosi tuh. Dia lihat Mace tuh masuk. Maksudnya kan Mace ini kerja setengah mati. Pace kok emosi kenapa begitu? Maksudnya? Jadi dia ini emosi karena anak kecil tuh tinggal menangis terus toh. Pas Mace kok pulang tuh, anak kecil dia masih menangis nih. Itu kan anak kecil. Dia udah menangis dari, kalau terasa dari siang itu toh. Iya, sepertinya begitu. Dia bapak nih ada baru macam, Pace tuh dia tidak bisa perhatikan anak kecil itu kah? Pace tuh memang, dia paling jarang sudah. Tong lihat dia mau pegang dia anak saja kah. Itu tidak pernah, jadi dia tuh kayak selalu dengan dia mama saja. Demi Pace itu dia bagaimana? Iyo, terus pas Mace kok dapat tanya, dia langsung bilang kalau dia dari pasar begitu toh habis jualan. Terus karena dengar Mace kok habis jualan, Pace dia langsung minta uang kak. Pace minta uang? Iyo, dia minta uang. Paksa lagi. Laki-laki itu dia tidak tahu diri sekali, betul. Iyo, terus karena Mace ini kan uangnya dia pakai untuk beli makanan semua toh. Iyo. Jadi Mace dia bilang, uang sudah habis. Terus Pace dia bikin apa? Jadi pas dengar begitu tuh di dekat Pace tuh kan pas dong dua ada bicara depan tuh ada balok 55 tuh. Yang dong ada taruh. Sudah jadi Pace kok pegang terus tanpa dia pikir lagi. Langsung dia belah Mace tuh langsung dari dia kepala belakang nih. Tolong. Aduh, saya sudah bingung lagi. Dia tuh pikir barang apa ya sebenarnya? Tidak tahu.
Habis dia pukul dia mai tua itu, Mace tuh dia jatuh langsung ke depan nih. Pace kok panggil-panggil tapi dia Mace ini sudah ada respon. Pas Pace kok cek, darah keluar dari Mace dia hidung, dia mulut. Terus Mace dia sudah ada napas lagi kak. Iyo. Aduh sedih sekali saya tidak bisa dengar yang kayak begini. Pace tuh dia pikir apa kah sebenarnya? Pas Pace dia pukul itu tuh Mace kok saudara laki-laki juga pas ada di situ tuh. Tapi dia saudara ini kan kasihan masih umur 8 tahun begitu kak, masih anak kecil toh. Aduh, terus dia saudara tuh bikin apa? Terus dia lihat tuh kalau dia kakak perempuannya ada tumbang begitu, langsung ini anak kecil dia lari pergi pulang ke dia rumah. Mace kok orang tua pas tinggal di dekat pasar, jadi sudah dia ada nih pulang langsung dia kasih tahu dia orang tua ini situasi begitu. Terus? Iyo, dia orang tua datang begini, lihat dong anak perempuan su lewat. Dong emosi langsung. Saya. Tuhar, dong kasih hancur rumah. Lama begini, terjadi perang tuh sudah yang ada di Kitong kompleks. Dari perempuan ke keluarga, sama-sama lagi laki-laki ke keluarga. Makanya beberapa hari ini Tong kompleks tuh aman sudah gara-gara dong perang. Aduh, betul sekali Zipo. Iyo. Itu perang tuh kacau sekali kak. Tong berapa hari nih mau ke kota ke pasar toh. Saya mau antar Mace dong juga nih. Tidak bisa karena dong palang baru orang berdiri dengan panah-panah. Iyo, itu lagi. Saya terbayangkan sekali. Itu tidak tahu polisi dong ada pika kasih tenang kah? Tidak toh? Polisi dong ada. Dan juga sempat jaga-jaga. Cuman mereka memang tidak bisa masuk karena masyarakat lagi perang toh. Yo. Jadi polisi dong tunggu sampai masyarakat dong perang selesai. Baru dong bawa ini masyarakat dong untuk bawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah di kantor polisi seperti itu. Secara kekeluargaan saja begitu ya. Iyo. Iya betul. Bicara tadi tuh baru betul sih. Pokoknya di rumah tidak bisa beli sayur. Makan nih tahu dan tempe ke uam saja. Karena beli sayur kan jalan di situ tak tutup sekali seberapa hari ini. Iyo. Baru bicara tapi saya pikir kok tinggal dalam rumah saja kah? Tidak, saya dengan mama nih kita pergi mengungsi ke kampung. Jadi memang saya tidak bisa masuk sekolah gara-gara ya situasi begitu toh. Jadi sudah tong pigas mengungsi ke sana. Pantasan saya nih lihat kok tidak masuk berapa hari tuh di kelas. Tapi saya juga lupa. Saya lupa kalau kok rumah kan dekat di situ tuh. Jadi dekat. palang dia anak ini dia kenapa tidak masuk sekolah? Itu sudah karena ya begitu toh masalah, jadi kita sudah bisa keluar dari kita kompleks begitu, jadi pas situasi begitu langsung kita pigas ke kampung. Betul, cari aman saja tuh. Tapi sekarang bagaimana tuh keadaan di kampung kompleks? Kau suka kembali kah atau kau masih dari kampung baru kau datang ke sekolah ini? Untung sekarang aman sedikit. Dari keluarga perempuan dong tuntut, dong minta denda ke laki-laki, terus nanti bulan depan baru dong saksikan pembayaran denda. Jadi untuk sekarang aman, walaupun keluarga perempuan masih dong masih jaga-jaga. Tapi karena pihak keamanan juga ada, jadi aktivitas jalan seperti biasa. Hai, mantap sudah. By the way, Mace tipe suami, dia pikir apa ya? Masa itu lagi ada macam satu tidak pikir, dia tidak terpikir pukul dia punya istri, bahkan dia punya anak kan ada juga tuh masih kecil itu. Dia pikir apa ya? Sekarang kan kebanyakan gitu, jangankan kawin baru. Kita masih pacaran saja nih, perempuan saja sudah pas sering dapat pukul. Apalagi kalau nanti suka kawin nih. Terus kalau sudah bayar mas kawin lagi, jangan bilang sudah. Itu laki-laki kok mau buat apa saja, suka-suka. Hari. Bicara tapi kasihan juga situasi yang ini yang terjadi sama Mace dia tuh. Iyo, kasihan. Padahal sebenarnya tuh dalam Alkitab tuh dibilang tuh kalau suami harus mengasihi istri. Betul. Dan tidak buat kasar sama mereka. Tugasnya mereka tuh menjaga begitu. Iya. Meskipun memang perempuan kok diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tapi itu bukan berarti perempuan tuh jadi budaknya begitu tuh, budaknya laki-laki. Karena dibilang seperti di dalam Tuhan. Jadi biar bagaimanapun Tuhan tuh lebih tinggi kedudukannya, yang seperti kita bahas-bahas kemarin tuh. Betul tuh kawan? Betul. Iyo Tapi yang sekarang kita ngelihat nih kenyataannya beda sekali dari ajaran Alkitab. Orang-orang kayak apa dong buat dengan dong sesuka hati begitu. Betul sekali kawan. Sudah sangat berbeda dan lebih parah di zaman yang sekarang ini, seperti temanku sudah tahu itu tuh. Iya, itu sudah. Kadang ada ajaran atau aturan yang dibuat manusia tuh dianggap lebih tinggi dari ajaran Alkitab. Begitu sudah kawan. Bingung juga kalau membicara barang-barang begini tuh. Betul kawan. Seperti di Papua nih sudah. Kan laki-laki yang kan laki-laki yang akan bawa fam toh. Jadi kayak dong jadi penerus. Jadi laki-laki tuh sudah dianggap yang paling penting di hitung di Papua nih sudah. Itu benar sekali kawan. Iya, itu sudah. Biar dong po anak banyak juga. Tapi kalau dong po anak tuh semua perempuan, pasti dong akan bilang, dep keturunan habis.
karena setelah ada anak laki-laki yang akan bawa dong pemarga. Seperti itu, dong biasa bilang begitu. Itu sudah orang tua dong punya bahasa-bahasa kayak budaya dari dulu tuh masih kental juga jadi. Mau bicara, memang kalau kotong bicara bilang laki-laki penting karena bawa marga, ya itu benar sekali. Tapi kotong yang jadi laki-laki ini juga harus tahu tuh kalau perempuan tuh bukan mesin cetak anak kayak ini. Nah, tapi perempuan tuh juga bagian dari ketong. Betul sudah. Waktu di pemberkatan tuh kan pendeta pasti bilang laki-laki akan kasih tinggal dong pu orang tua. Terus juga nanti dong akan bersatu dan dong pu istri. Jadi mereka tuh seharusnya sudah jadi satu bagian begitu toh. Benar sekali. Jadi kalau suami itu dia pukul dia pu istri terus, sebenarnya dong ada pukul dong pu diri sendiri. Karena yang tadi tuh dong kan sudah bersumpah di dunia dan juga kepada Tuhan begitu. Toh. Karena waktu orang lihat pasti kan kayak yang tadi dong pukul begitu, pasti kan nama rusak gitu toh, image kan, pandangan tuh pasti rusak. Bukan perempuan saja, laki-laki itu. Jadi dong keluarga itu kan nanti image-nya kayak kurang baik begitulah, terutama dalam kompleks kayak keluarga. Orang juga punya mata dan melihat. Dan begitu sudah. Betul kawan. Tapi bagus macam tong bisa belajar barang ini sekarang toh. Benar. Supaya ke depan kitong bisa pikir kalau kitong ini harus tunjukkan sikap yang seperti apa kayak kitong punya istri. Begitu pula juga dengan laki-laki nanti pas dong menikah dong akan tunjukkan sikap yang seperti apa. Atau istri juga akan bisa menunjukkan sikap yang seperti apa ke dong pesuami. Kayak gitu. Itu sudah kawan. Aduh. Tuh cerita banyak sekali, kok terasa sadar kak. Kalau lihat sampai di rumah ini, Demi. Iyo, itu lagi. Nanti kita lanjut sudah Iya sudah kawan. Jaga diri baik-baik Meskipun kawan. masalah ini sudah ya tenang-tenang begitu, tapi kan tuh tidak tahu tuh. Tiba-tiba ada masalah baru muncul lagi, jadi ya waspada saja. Kalau ada apa-apa, kontak-kontak saja, WA begitu, biar kita tahu kok keadaan juga tuh Zipo. Siap kawan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi besok. Oke kawan. Teman-teman semua, terima kasih susetia dengar dan sama-sama ikuti program ini. Kiranya kitong diberikan pemahaman tentang bagaimana kitong bisa saling menghargai, mau laki-laki atau perempuan. Semoga kitong bisa lebih perhatikan sikap yang seharusnya kitong lakukan terhadap perempuan atau laki-laki. Program ini diselenggarakan oleh Yayasan Terang Warta Rohani yang bekerja sama dengan STKIP Kristen Wamena. STKIP Kristen Wamena merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Pegunungan Tengah, tepatnya di Wamena. Saat ini, STKIP Kristen Wamena mempunyai 3 program studi, yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan juga pendidikan guru sekolah dasar. Kampus ini merupakan satu-satunya kampus berpola asrama di Provinsi Papua Pegunungan. Di kampus ini, mahasiswa tidak hanya dibentuk secara pengetahuan saja, akan tetapi juga secara karakter dan juga spiritual mereka sebagai pengikut Kristus. Bagi mahasiswa yang belum berkeluarga dan belum bekerja, diwajibkan untuk tinggal di asrama selama mengikuti perkuliahan. Sekian program kali ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman terkesan dengan program ini, silakan kirim SMS atau WA ke 0852 7392 3730. Akhirnya, Saarniati Kogoya pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semua. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya.